pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi kita bertemu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu Bapak harap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Jadi pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang melaporkan hasil observasi ya. Melaporkan hasil observasi. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa sih sebenarnya observasi itu, ya kan? Nah, observasi kalau kalian buka pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya tinjauan secara cermat, ya. Observasi yaitu tinjauan secara cermat, ya. Jadi sekali lagi, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan itu sendiri, jadi pengamatan secara langsung. Oke, ya berikutnya situ dikatakan saat melihat sebuah fenomena pasti akan ada ketertarikan untuk membahas fenomena tersebut. Pembahasan berupa teks yang membahas fenomena tersebut disebut teks laporan. Nah, berikutnya ada kejadian-kejadian yang dibahas dalam teks laporan. Oke, ada 3. Di situ yang pertama yaitu fenomena alam, ya, fenomena alam, dan yang kedua peristiwa budaya. Dan yang ketiga tentunya kondisi sosial. Nah, jadi 3 hal itu atau 3 kejadian itu yang dapat dibahas dalam teks laporan observasi. Yang pertama, fenomena alam itu mencakup hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Dan yang berikutnya, peristiwa budaya mencakup 3. Yang pertama, bahasa, yang kedua, seni, dan yang ketiga, adat istiadat. Dan yang terakhir, mengenai kondisi sosial itu mencakup 3 juga. Yang pertama transportasi, yang kedua hukum, dan yang ketiga pendidikan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, struktur dari laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, ya. Nah, pernyataan umum berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Isi keseluruhan teks itu terwakili di dalam bagian tersebut. Nah, contohnya ada di baca. Yang berikutnya, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Nah, jadi yang namanya deskripsi bagian ini biasanya dia muncul di antara paragraf kedua atau paragraf ketiga dari sebuah teks laporan hasil observasi, atau bisa saja dia muncul pada paragraf keempat atau kelima. Biasanya dia di tengah-tengah itu deskripsi bagian. Oke, yang berikutnya deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Jadi kalau kita berbicara tentang deskripsi manfaat, yang kita paparkan di situ yaitu faedah atau kegunaan atau dampak dari fenomena yang kita amati secara langsung. Tetapi kadang juga deskripsi manfaat ini tergantung dari hasil observasi yang kita lakukan. Apakah manfaatnya terdapat dalam hasil observasi kita, ada atau tidak manfaatnya. Jadi tergantung dari hasil observasi yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kaidah kebahasaan, ya, kaidah kebahasaan dari teks laporan observasi. Nah, dalam kaidah teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama ada A,
banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Jadi sekali lagi, bagian A, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum ya sebagai objek utama pemaparannya. Nah, contohnya misalnya musik, kata musik, tradisional, tarian, budaya modern, gempa bumi, gunung, sungai, penduduk, peristiwa banjir, dan bencana alam. Itu bagian dari contoh penggunaan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya dalam teks laporan hasil observasi. Yang bagian B, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa dan dapat nyata terlihat. Gitu ya, banyak menggunakan di situ. Yang berikutnya kita lanjut bagian C, banyak menggunakan kopula yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Jadi contoh kata adalah, kata merupakan, dan kata yaitu. Apa itu kopula? Kopula adalah bagian dari kata kerja atau verba penghubung antara subjek dan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Ya, jadi kopula itu maksudnya kata yang menghubungi, kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan komplement dalam frasa atau kalimat. Nah, contohnya itu adalah merupakan yaitu. Bagian C, banyak menggunakan bagian D, banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Ya, banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas. Yang bagian E, banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Misalnya contoh kata memiliki, bergantung, berubah, tercemar, dan terganggu. Dan bagian F, banyak menggunakan kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan ciri teks laporan yang pada umumnya dia bersifat ilmiah. Kalau dia bersifat ilmiah berarti dia mempunyai bahasa-bahasa ilmiah dalam teks laporan hasil observasi itu. Contohnya simbiosis mutualisme dan simbiosis komersialisme. Oke, ya. Mungkin sampai di situ saja dulu penjelasan materi kita. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.